Selamat malam, selamat siang semuanya dan Ibu Rachel. Jadi di sini saya Valen dari kelas 9B bersama Mamanya Velin. Jadi di sini saya akan berpresentasi atau menjelaskan tentang alat reproduksi wanita dan laki-laki. Jadi kita mulai dari tujuan dulu. Mama tau nggak tujuan reproduksi itu apa? Jadi aku jelasin singkat aja. Jadi tujuan reproduksi itu untuk melakukan mandat Tuhan. Jadi mandat Tuhan itu kita harus beranak cucu untuk memenuhi dunia. Jadi untuk memenuhi bumi singkatnya. Jadi aku mulai aja dari alat reproduksi wanita atau vagina. Jadi di sini vagina itu memiliki banyak fungsi. Aku bakal jelasin singkat aja fungsi-fungsinya. Yang pertama itu vagina itu sendiri yang merupakan penghubung antara organ reproduksi dalam dan luar. Yang kedua itu ada tempat keluarnya darah menstruasi dan juga jadi jalur untuk berhubungan seksual dan juga jalur keluar bayi saat melahirkan. Terus ada serviks atau leher rahim. Jadi itu tuh berfungsi Jadi itu merupakan bagian bawah rahim yang menonjol keluar ke arah keluar vagina. Berfungsi untuk menjaga agar rahim tetap tertutup selama kehamilan dan dia akan terbuka ketika persalinan agar bayi bisa keluar. Dan juga dia dapat menghasilkan lendir scarvis yang membantu dan menghambat pergerakan sperma. Terus ada myoterum yang merupakan lapisan otot tengah pada dinding rahim. Dia akan berkontraksi saat menstruasi dan juga melahirkan. Yang ketiga tuh dia berfungsi untuk mendorong bayi saat melahirkan atau persalinan. Terus fungsi keempat itu ada cervix canal atau kanan cervix yang merupakan saluran sempit yang terletak di antara leher rahim dan juga vagina. Nah, jadi cervix canal ini dia berfungsi sebagai jalan masuknya sperma ke rahim dan juga jalan keluar darah menstruasi dan bayi saat melahirkan. Terus ada uretrus atau rahim. Jadi dia organ berongga dan berotot, tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi dia tempat untuk menempelnya embrio saat pembuahan. Nempel. Itu bisa hamil. Dia juga mendukung dan melindungi janin hingga lahir. Dan juga dia otot rahim akan berkontraksi saat melahirkan. Terus fungsi selanjutnya itu ada uren fundus yang merupakan bagian paling atas dari rahim. Jadi ini rahim, ini uren fundus. Dia tuh berfungsi untuk menunjukkan posisi janin dan juga pertumbuhan janin saat kehamilan. Jadi dia tuh kalau lagi hamil diperiksanya itu di urin fundus. Ya gitu. Yang selanjutnya ada myoterum yang merupakan lapisan otot di tengah pada dinding rahim. Dia akan berkontraksi saat menstruasi dan juga melahirkan. Dia juga membantu mendorong bayi keluar saat persalinan. Oke, lanjut. Terus ada mesenterum yang merupakan lapisan paling dalam dari rahim. Jadi dia tuh tempat menempel embrio setelah pembuahan. Jadi jika tidak kehamilan, jadi mesenterum itu dia bakal keluar saat menstruasi. Terus ada perimyoterum yang merupakan lapisan paling atas dari rahim. Dia tuh melindungi rahim dan memberikan struktur atau dukungan pada rahim. Terus ada ovarium ovarium yang adalah organ kecil di kedua sisi rahim. Di kedua sisi rahim. Dia tuh untuk menghasilkan dan melepaskan sel telur setiap bulannya. Dia juga sebagai penghasil hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan kehamilan.
Terus ada embrio yang merupakan hasil pembuahan dari sel telur dan sperma. Dia juga berkembang menjadi janin setelah berhasil menempel di endothelium rahim. Terus ada tuba falopi yang merupakan saluran kecil yang menghubungkan antara ovarium dan rahim. Dia tuh tempat untuk pembuahan dan tempat mengantar sel-sel telur dari ovarium ke rahim. Terus ada ovarium ligament yang merupakan jaringan kecil yang menghubungkan antara ovarium ke rahim. Dia juga untuk menahan ovarium dari untuk di posisi tetap di falopi. Terus yang terakhir itu ada fimbrerio yang merupakan bagian seperti jari-jari kecil dan halus di ujung tuba falopi. Dia itu untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Dia juga untuk mengarahkan sel telur ke dalam tuba falopi. Kita lanjut ke alat reproduksi laki-laki. Sama seperti tadi, kita jelasin singkat juga. Itu gak singkat. Pokoknya yang pertama itu ada penis. Jadi penis itu adalah organ luar yang berfungsi sebagai alat kopulasi atau hubungan seksual, dan saluran keluarnya urin dan sperma. Jadi penis ini dia dapat mengalami ereksi saat terangsang. Terus yang kedua itu ada skrotum yang merupakan kantung kecil di luar tubuh yang membungkus testis. Dia tuh untuk melindungi testis dan mengatur suhu testis agar tetap sesuai untuk memproduksi sperma. Terus ada testis itu sendiri. Jadi testis itu organ berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Jadi di luar skrotum itu sebagai pelindungnya. Terus dia itu tempat untuk menghasilkan hormon testosteron, yaitu hormon utama pria. Terus ada epidemis yang merupakan saluran panjang yang melingkar di belakang testis. Dia tuh tempat untuk pematangan dan penyimpanan sementara sperma sebelum ejakulasi. Terus ada uretra yang merupakan saluran di dalam penis yang berfungsi untuk membawa urin dari kantung kemih keluar tubuh dan juga mengalirkan sperma saat ejakulasi. Terus ada vas demes yang merupakan saluran yang membawa sperma dari epidemis menuju uretra. Dia juga sebagai pengantar sperma ke uretra saat ejakulasi. Terus ada kantung kemih. Jadi kantung kemih itu tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan melalui uretra. Terus ada kelenjar prostas yang dia tuh sebagai penghasil cairan putih susu untuk melindungi dan memelihara sperma. Dia juga untuk membantu menetralkan asam di dalam urin dan vagina. Terus ada rektum yang merupakan bagian terakhir dari usus besar. Jadi dia tuh berfungsi untuk menyimpan feses sebelum dikeluarkan. Mau tahu feses? Pup. Loh iya. Feses tuh pup. Jadi dia menyimpan pup sebelum dikeluarkan. Terus ada skrotum yang merupakan bagian belakang tulang punggung atau tulang sakral. Dia tuh untuk membantu menyorongkan tubuh dan melindungi saraf-saraf di sekitar punggul. Terus ada kelenjar. Nah, dia tuh untuk menghasilkan cairan praejakulasi. Jadi dia sebelum ejakulasi dia menghasilkan cairan praejakulasi terlebih dahulu. Dia tuh untuk meluminasi uretra dan menetralkan sisa urin yang asam agar sperma tidak terlalu rusak, tidak rusak gitu lah. Terus yang terakhir itu ada tulang punggul yang merupakan struktur tulang yang melindungi agar organ-organ di dalam tubuh reproduksi itu tidak rusak. Jadi dia tetap terjaga. Jadi aku mau bacain pertanyaan.
Yang pertama itu bagaimana dan pembentukan orientasi seksual. Mama tau nggak orientasi seksual itu apa? Nggak tahu. Yes. Nih. Jadi orientasi seksual itu adalah ketertarikan seseorang terhadap bisa sesama jenis, bisa ke orang lain yang berbeda jenis, atau dia tertarik tapi dia gak ngelihat identitas. Jadi dia cenderung pada emosional, romantis, dan seksual terhadap individu lain. Seperti orang yang memiliki orientasi heteroseksual atau memiliki ketertarikan pada lawan jenis. Terus ada homoseksual seperti gay, lesbian. Terus ada juga biseksual yang merupakan dia tertarik pada keduanya, laki-laki dan perempuan. Terus ada aseksual atau dia tidak tertarik pada siapapun, jadi dia bodo amat sama siapapun. Terus yang terakhir itu ada panseksual atau dia tertarik pada seseorang tanpa kecenderungan, jadi dia tertarik aja, mau cewek mau cowok mau apapun itu dia tertarik. Terus yang kedua itu dia ada pembentukan orientasi tersebut tuh dikarenakan bisa dari banyak hal, tapi kita cari 3 aja yang paling menyondong, yaitu bisa dari faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Jadi kalau faktor biologis itu dia dapat disebabkan karena genetik, bukan cuman apapun itu, dia bisa disebabkan karena genetik. Sudah diteliti juga dari dokter atau penelitian, bisa disebabkan karena genetik, karena beberapa peneliti menemukan ketertarikan antara DNA, kecenderungan orientasi seksual, dan juga ada juga disebabkan karena hormon parental yang adalah paparan hormon yang berkembang di rahim. Jadi itu bisa dari orang tua juga. Terus dia ada faktor psikologis. Jadi kalau faktor psikologis ini dia bisa berdasarkan pengalaman emosional dan relasi yang membentuk rasa nyaman atau ketertarikan pada seseorang. Jadi dia ya misalnya dia kurang kasih sayang, terus dia dikasih kasih sayang sama orang yang sama jenis atau beda jenis, jadi bisa kebawa. Terus yang paling plek itu dari lingkungan, ya kan? Pergaulan. Iya, dari lingkungan. Nah kalau dari lingkungan itu dia bisa dari pengaruh temen, karena kalau di lingkungan itu dia lebih bisa mengekspresikan diri dan mengekspresikan ketertarikannya pada seseorang. Terus yang kedua tuh aku mau jelasin tentang waspada penyakit pada alat reproduksi. Waspada penyakit di reproduksi itu bisa dari hal-hal kecil dan hal-hal besar juga. Tapi dari yang kecil itu kita bisa dengan cara mencuci pakaian dalam, terus kita tidak berganti-ganti pasangan, konsumsi makanan yang sehat, dan olahraga teratur. Terus yang keempat itu tentang bagaimana cara menjaga organ reproduksi. Mama tau gak? Mama kasih contoh 1, 2. Ya harus bersih lah. Apanya? Ya gak cuma bersih ta. Ya harus bersih dari apa ya, pakaian dalam kita. Pagi. Ya pokoknya nggak boleh jorok lah. Ya itu bener juga ya. Tapi aku mau nambahin juga, seperti kita harus menjaga alat reproduksi, jadi kita nggak boleh biarin alat reproduksi kita tuh lembab gitu, karena Iya, kalau karena lembab harus itu bersih kan, ya, kalau lembab itu bisa memancing kuman untuk datang. berjamur, Iya, berjamur. gatal. Terus menggunakan pakaian dalam bersih, minimal ganti 2 kali sehari. Terus hindari pakaian terlalu ketat agar area sensitif itu dia tidak lembab juga. Berkeringat ya. Iya. Terus menjaga pola makan teratur, olahraga teratur. Yang kelima tuh ada cara agar terhindar dari pornografi. Mama kasih tau dulu gimana. Ya lihat HP-nya harus dijaga. Dari pergaulan nggak boleh terlalu bebas. Ya.
Ya itulah. Oke, bener ya. Jadi kita tuh harus menjaga akses internet. Terus kita tuh nggak boleh penasaran berlebihan. Misalnya kita lihat sesuatu yang menarik di HP, terus kita nggak boleh asal pencet. Karena kalau begitu kita nggak bisa ngulang kejadian kan. Terus juga kita harus mengisi waktu secara positif. Kita buat sesuatu lah yang dengan positif. Terus kita juga harus menjauhi pertemanan atau lingkungan yang tidak sehat. Kita nggak boleh ikut-ikutan apapun. Terus ada penyakit dalam organ reproduksi. Kalau untuk perempuan itu sebenarnya agak mirip sama laki-laki. Dan juga ada infeksi menular seksual atau IMS. Terus ada keputihan, anonibal, terus ada HIV. Ya, HIV. HIV kan? Ya. Untuk laki-laki juga dia ada IMS. Jadi kalau untuk yang laki-laki itu dia keluar cairan dari penis atau seperti nanah atau cairan putih bening gitu. Terus dia bisa nyeri saat buang air kecil. Terus ada Van Kokel yang merupakan penegakan buluh darah di saluran skrotum. Terus yang ketujuh itu terhindar dari perilaku yang tidak sesuai. Itu bisa dengan cara membangun batasan diri. Seperti kita tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Terus kita juga harus tahu untuk memilih lingkungan dan pergaulan yang sehat. Jadi kita harus bergaul sama orang yang positive vibes. Mau kayak mana? Kalau untuk yang itu, cara terhindar dari perilaku yang buruk, nggak boleh sama. Gimana ya? Ya itulah, harus cari kegiatan biar enggak terlalu ini ya, pergaulan dengan teman-teman kan enaknya di rumah aja buat kegiatan apa, jadi nggak terbawa-bawa hal-hal yang luar lah. Ya. Sekarang aku mau minta mama untuk berefleksi. Refleksi. Ya pesennya untuk anak perempuan semua ya, untuk anak perempuan ya hati-hati, jangan terlalu bebas, terutama sama lawan jenis. Harus pintar berjaga jarak, harus ya pokoknya harus pintar jaga diri lah. Mau dimanapun nanti tempatnya, jauh dari orang tua, harus pintar jaga diri. Karena perempuan itu kehormatannya paling penting dan sangat berharga, harus benar-benar dijaga. Itu aja sih pesennya, harus pintar jaga diri. Oke, jadi itu pesannya diingat selalu. Wah!